Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri Febrianti dengan NPM A1J021-052 kelas 2B Prodi Pendidikan dan Formal, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen hidup bijak. Pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya, dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Adang 2014-25. Dalam perencanaan yang perlu diperhatikan adalah menentukan tentang apa yang harus dikerjakan. Yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa saja yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya, pembatasan sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target, pengembangan alternatif rencana, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan perencanaan. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab hendaknya disesuaikan dengan pengalaman bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Soeharto 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang A. Perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan, serta jangka waktu tercapainya tujuan. Yang B. Menetapkan tugas pokok. Hal harus diperhatikan dalam hal ini adalah: 1. Tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan. 2. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perinci kegiatan dalam kegiatan ini selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu didefinisikan kegiatan-kegiatan yang penting yang harus diperhatikan. Yang D. Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi kegiatan yang erat hubungannya satu dengan yang. Selanjutnya, pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah UTK, menimbulkan tindakan-tindakan dari sinalat. Otoritas bersumber dari DRAS beberapa hal, yaitu ketentuan perundang-undangan atau regula 2 dalam kendala organisation yang telah ditetapkan sebelum ADARKT. Starting merupakan penampakan di kepala satuan organisasi FANI telah tertata dalam kamus depan penulisan. Dari selanjutnya, penggarapan. Updating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, controlling, actually dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Jadi menyatakan bahwa sukses adalah dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu A. Mendapatkan orang-orang yang cakap. B. Mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. C. Memberikan otoritas kepada mereka. Dan D. Menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Soeharto 1978. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penelitian, pelaksanaan, performanisasi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini akan memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana, ini sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Harudin 2010
111. Kegiatan pengawasan berjalan dengan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu tahapan penetapan alat pengukur atau standar, yang B tahap mengendalikan penilaian evaluatif, dan C pengendalian mengadakan tindakan perbaikan. Manulang 1987 183. Fatwa 2004 1102 mengungkapkan pengawasan seharusnya merupakan konkrion atau compromis, artinya proses yang bersifat memaksa agar kegiatan-kegiatannya pelaksanaan accounting dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. 1986 pendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk minimal hal-hal berikut: A. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. B. Anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. C. Para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. D. Penyediaan yang pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. E. Standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Dan E. Prosedur kerja ditaati oleh semua. Selain pendapat di atas, menurut Manurung 1987, fungsi manajemen terdiri dari: yang pertama forecasting, yang kedua planning, yang ketiga organizing, yang keempat staffing, yang kelima directing and commanding. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.